hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima, yaitu Saudara JPB. Saudara JPB, tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020, ini hari kurang lebih 02.50 telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal, itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial. Oke, sekarang saya lagi ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Saya mau tanya warga terkait kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap oleh KPK sebab korupsi dana bansos COVID-19. Tentunya tindakan korupsi di tengah suasana pandemi sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Padahal Presiden telah mengingatkan berbagai pihak untuk tidak sekali-kali melakukan hal tersebut. Bahkan Presiden sempat memberitahu bahwa ancamannya bisa sangat maksimal hingga hukuman mati. Nah, kira-kira gimana sih pendapat warga terkait hal ini? Yuk kita langsung aja tanya-tanya warga di Korekto on the Street. Dari berita sama sosmed sih ya, katanya ada menteri yang korupsi tapi dari dana bansos gitu. Yang korupsi 17M itu kan, ya ngambil dana bansos, itu sih jahat banget ya. Yang ngambil 10.000 itu ya? Tahu yang buat COVID malah dia korupsi itu kan yang lumayan banyak, berapa gitu. Menurut saya sih udah keterlaluan sih, itu udah bukan korupsi biasa-biasa lagi karena udah menyangkut hajat hidup orang gitu. Hajat hidup bansos, ada bantuan untuk masyarakat yang lagi krisis, kesusahan, terus setiap bantuannya diambil 10.000 kan nggak bisa dimaafkan itu lah. Kebangetan lah, kan gaji mereka juga kan nggak kecil ya. Terus yang ngegaji juga kita ya, apa salahnya sih bantu-bantu rakyat gitu. Tapi malah korupsi sih lebih miris banget. Kecewa banget. Harusnya kan untuk kepentingan rakyat gitu kan, tapi malah disalahgunain. Menteri gitu ngelakuin hal kayak gitu yang nggak bijak gitu. Sementara kalau menteri udah ditunjuk sama presiden kan harusnya udah ngerti lah apa masalah rakyat gitu kan, apalagi dia menteri sosial ya. Namanya menteri sosial tapi dia sikapnya nggak sosial banget gitu, nggak sosial banget, nggak mencerminkan nama dia banget gitu. Kecewa banget sih sama. Kesel banget. Tapi kan emang udah biasa, bukan di negara kita banyak koruptor dan nggak ditangani dengan benar gitu kan. Harusnya kan mengayomi ya, melayani masyarakat ya, tapi uangnya dipakai buat kepentingan pribadi itu sebenarnya nggak boleh. Enggak sih, kalau apalagi karena bukan korupsi biasa ya, karena ada sangkut pautnya dengan krisis masyarakat gitu, jadi kayaknya lebih tinggi lagi harusnya. Ya kalau mau dibilang sih hukuman mati, tapi kan terlalu ekstrim, jadi mungkin ya maksimal lah mungkin 20 gitu. Enggak cukup. Soalnya kita ini udah kasus global ya, udah parah banget, dan kita juga emang benar-benar susah, semua orang dibatasi ruang kerjanya, ruang lingkupnya, terus banyak juga yang dipecat segala macem. Terus dia malah kayak gitu enak-enakan. Enggak sih, ya lebih dari itu. Kalau yang saya tahu dulu aja ada nenek-nenek ngambil kayu bakar aja dendanya bisa sampai miliaran. Ini orang korupsi ngambil duit rakyat yang jelas-jelas lagi pandemi kayak gini, semua orang butuh walaupun itu hanya 10.000 gitu kan. Dan denda sama sanksinya cuma sekecil itu nggak pantas banget sih. Enggak sih kalau menurut aku, karena ya itu dia udah keterlaluan banget, dan ya yang harus lebih berat lah biar lebih jerah untuk semua orang yang mau korupsi ke depannya tuh udah bakal takut gitu loh. Saya sih setuju ya, tapi kalau mikir realistis juga nggak bakal kejadian tuh hukuman mati gitu. Jadi kalau seandainya mau 20 tahun gitu maksimal, nggak apa-apa sih, saya mendukung aja gitu. Kalau
emang harus dihukum mati, emang harus. Kan dianya juga yang bilang harus dihukum mati kalau lagi kayak gini. Setuju aja. Kalau pendapat saya pribadi sih kan secara dari ideologi kita kan dari Pancasila gitu kan, kayak kalau menurut saya kayak nggak etis aja kalau misalkan dihukuman mati, karena kan dia juga manusia, dia juga punya udah punya hak untuk hidup gitu kan. Kalau aku nggak tahu ya kalau soal itu, cuman menurut aku sih yang lama banget aja biar dia itu malah lebih berat daripada dia udah mati gitu aja. Jadi negara lain aja sudah berlakukan ya. China kan ada, kalau misalkan sampai pemerintahnya atau menterinya itu sampai korupsi, dia kan ada sumpah untuk hukum mati. Harusnya di Indonesia juga begitu. Isu hukuman mati terhadap tindakan korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara memang banyak dihembuskan berbagai pihak. Hal tersebut memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, hal tersebut tidak memenuhi kualifikasi. Nah, kira-kira gimana menurut Anda?